Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berlima orang akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang akan dimulai dari materi 3 yang akan dibacakan oleh Saudara Siar. Dipersilahkan. Terima kasih telah materi 3. Mempersiapkan informasi dan keamanan data. Yang pertama, membangun program keamanan informasi. Prioritas utama bagi organisasi manapun saat ini adalah penetapan dan pengoperasian pemrograman keamanan informasi yang berhasil. Organisasi harus mempertimbangkan aspek unik. Beberapa aspek tersebut diantaranya ukuran organisasi. Program keamanan informasi untuk pabrikan logam kostum kecil akan sangat berbeda dari untuk pabrikan mobil. Yang kedua, unit organisasi, industri organisasi. Organisasi yang berfokus pada eksplorasi minyak dan gas akan memiliki perhatian yang sangat berbeda dari organisasi yang memproduksi makan malam, TV beku. Poin ketiga, faktor kepatuhan organisasi. Apakah Anda memproses kartu kredit? Apakah pelanggan Anda termasuk lembaga pemerintah? Apakah Anda pedagang secara publik? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan dipengaruhi organisasi dan operasi program keamanan informasi Anda. Yang kedua, jangan mulai dari awal. Gunakan kerangka kerja. Jangan memulai dari awal. Ketika Anda memulai program informasi keamanan atau program keamanan informasi Anda, lihat standar seperti seri ISO 27000 atau NIST Cyber Security Framework, atau bisa juga COVID-5 atau COVID-5. Organisasi-organisasi ini secara kolektif telah menghabiskan jutaan dolar untuk membangun kerangka kerja ini. Manfaatkan pekerjaan sebelum yang dilakukan oleh para profesional hebat lainnya dan terapkan kerangka kerja yang ada dalam organisasi Anda. 3. Faktor keberhasilan program keamanan. Kunci keberhasilan program keamanan informasi adalah seberapa baik program itu terintegrasi dengan tujuan dan budaya bisnis. Program keamanan informasi terintegrasi dengan baik ke dalam berbagai kegiatan organisasi merupakan hal yang penting dan memastikan bahwa keamanan informasi selalu dipertimbangkan. 4. Dukungan eksekutif atau dewan. Aspek kunci keberhasilan suatu program keamanan informasi Anda adalah mengembangkan hubungan yang kuat dengan pimpinan senior organisasi Anda. Tanpa komitmen dari pemimpin senior organisasi Anda, program keamanan informasi kemungkinan besar tidak akan efektif. Perubahan ini berpotensi dapat dilihat sebagai mengganggu cara hal-hal biasanya dilakukan. Tanpa dukungan eksekutif yang kuat juga untuk program keamanan informasi, mungkin sulit untuk membuat perubahan yang diperlukan. Anda harus mengkomunikasikan kebutuhan akan keamanan informasi dengan cara menjelaskan dengan jelas
bagaimana program keamanan informasi melindungi organisasi dan bagaimana program membantu kemungkinan organisasi untuk terus melayani pelanggannya. Ingat, tantangan terbesar program keamanan informasi adalah mengubah pandangan kepemimpinan dan budaya organisasi. Anda harus memiliki dukungan pemimpin eksekutif untuk menjadi sukses. Kelima, mendukung misi organisasi. Saat Anda mengembangkan program keamanan informasi, sangat penting bagi Anda untuk bekerja manajemen senior. Anda untuk bekerja dengan manajemen senior, pemimpin bisnis, dan pemilik sistem organisasi Anda untuk menentukan apa kebutuhan entitas yang berfokus pada misi organisasi Anda. 6. Menyesuaikan keamanan informasi untuk organisasi. Sangat penting juga untuk mencapai keseimbangan antara penerapan kontrol keamanan, kegunaan sistem informasi, dan selera risiko untuk suatu organisasi. Penerapan kontrol keamanan yang tidak perlu dalam sistem informasi dapat menyebabkan kompleksitas yang tidak perlu, pengurangan efektivitas misi, pengeluaran keuangan yang tidak perlu, dan akhirnya kurangnya kepercayaan dalam program keamanan informasi itu sendiri. Poin ke-7, program pelatihan dan kesadaran keamanan. Pelatihan keamanan informasi dan program kesadaran adalah komponen kunci dari program keamanan informasi yang sukses. Setiap orang dalam organisasi, melalui dari CEO hingga orang terbaru yang direkrut, memiliki peran untuk dimainkan dalam memastikan bahwa organisasi tetap aman. Agar program kesadaran dan pelatihan menjadi efektif, pelatihan harus mengkomunikasikan harapan dan ancaman organisasi yang mungkin dialami pengguna. Program kesadaran dan pelatihan yang efektif menggunakan berbagai saluran media seperti email, media sosial lainnya, dan pelatihan berbasis komputer untuk mengkomunikasikan pesan keamanan informasi. 8. Keamanan informasi dibangun ke dalam SDLC. Siklus hidup SDLC atau SELC digunakan untuk memastikan proses yang berulang sebagai bagian dari proyek rekayasa dan atau pembangunan. Sebuah organisasi menggunakan proses ini untuk meningkatkan prediktabilitas bahwa produk berkualitas akan keluar dari proses rekayasa atau pengembangan. Proses SDLC atau SELC dikombinasikan dengan kebijakan keamanan yang kuat akan membantu memastikan juga sistem yang dirancang dengan baik yang memiliki keamanan yang dibangun sejak inisiasi proyek. Proses SDLC atau CELC tipikal berisi fase-fase berikut. Initiation, recruitment, analysis, design, implementation, testing, operation, and maintenance, dan disposition. Berikut ini penjelasan rinci dari berbagai fase SDLC itu sendiri. Fase inisiasi. Fase inisiasi proyek, organisasi mendefinisikan kebutuhan akan sistem informasi itu sendiri. Fase analisis kebutuhan. Selama fase analisis persyaratan, tim proyek bekerja dengan pengguna dan pemangku kepentingan bisnis untuk mengembangkan persyaratan yang diperlukan untuk sistem baru. Fase desain. Selama fase desain, persyaratan yang dikumpulkan selama fase analisis, persyaratan yang digunakan untuk membangun sistem baru. Fase desain dapat dipecah lebih lanjut menjadi subfase, di mana teknik berkembang. Konsep yang pertama, konsep operasi, sebuah dokumen yang menggambarkan karakteristik sistem dari perspektif pengguna. Desain tingkat tinggi, sebuah
yaitu sebuah dokumen yang menjelaskan komponen logis dari suatu sistem dan bagaimana mereka akan berinteraksi. Desain yang rinci. Sebuah dokumen adalah sebuah dokumen yang mengambil desain tinggi dan menerapkan konfigurasi khusus dan biaya yang akan menjadi bagian dari sistem. Bukti sistem konsep, yaitu sebuah sistem bukti konsep memiliki desain rinci dan mengimplementasikan sistem yang dapat digunakan untuk menentukan apakah sistem desain memenuhi kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan bisnis. Ya, dicukupkan saja sampai situ dan akan dilanjutkan oleh Saudara Elvis Janabu. Dipersilahkan untuk melanjutkan materinya. Oke, terima kasih kepada Saudara Yarsa. Kebijakan dasar untuk komunikasi keamanan cyber di seluruh organisasi ditunjukkan pada semua tingkatan organisasi dan perspektif manajemen, CEO hingga karyawan lini dan teknis, sistem jaringan, administrator, basis data dan sebagainya. Kebijakan tersebut juga harus membahas jenis pelatihan yang dilakukan organisasi serta peluangnya. Kebijakan audit dan akuntabilitas. Kebijakan audit dan akuntabilitas menetapkan aturan tentang bagaimana sistem informasi secara umum, secara aman, memperingatkan, mencatat, menyimpan, dan memungkinkan akses ke pariwisata yang dapat diaudit penting untuk keamanan informasi. Kebijakan ini juga menyediakan aturan seputar manajemen log audit yang memungkinkan volume tinggi log audit yang hasilnya sistem informasi untuk dikelola oleh profesional keamanan informasi. Next. Delapan, kebijakan manajemen konfigurasi. Kebijakan manajemen konfigurasi menetapkan aturan untuk memastikan bahwa perubahan pada sistem informasi minimal menunggu fungsi sistem informasi dan pengguna yang didukungnya. Kebijakan manajemen konfigurasi juga menetapkan aturan yang harus profesional TI untuk mendokumentasikan dan melacak perubahan pada sistem informasi. 9. Kebijakan perencanaan kontingensi. Kebijakan perencanaan kontingensi menetapkan aturan untuk organisasi di mana ia akan pulih secara efektif dan pariwisata TI yang dapat berkisar dari gangguan layanan kecil hingga pariwisata bencana di mana kemampuan
pemrosesan data tidak dapat diakses. Ada yang harus ditangani oleh kebijakan perencanaan kontingensi, penetapan, pemilihan, dan penetapan rencana tanggap darurat secara efektif, operasi pencadangan, dan pemulihan pasca bencana untuk sistem informasi organisasi guna memastikan ketersediaan sumber daya informasi penting dan kelangsungan operasi dalam situasi darurat. Next. 10. Kebijakan perlindungan media. Kebijakan perlindungan media bertanggung jawab untuk menentukan bagaimana media ditangani dan dalam organisasi. Ini termasuk penanganan yang aman. Media apa yang diizinkan, bagaimana media harus dilindungi, dan bagaimana media harus dihancurkan. 11. Kebijakan keamanan personil. Kebijakan keamanan personil menetapkan aturan berkaitan dengan memastikan bahwa anggota tim organisasi dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaan TI yang sensitif. Kebijakan perlindungan fisik dan lingkungan. Kebijakan fisik di lingkungan menetapkan aturan memastikan bahwa bangunan, tempat pemrosesan, dan data sensitif jadi aman dan perspektif personil serta dari perspektif pabrik fisik. Next. 12. Kebijakan penilaian resiko. Kebijakan penilaian resiko menetapkan aturan untuk organisasi yang menjelaskan bagaimana organisasi akan melakukan penilaian resiko di tingkat organisasi, operasional, dan sistem tertentu. Kebijakan penilaian resiko. Kebijakan penilaian resiko menetapkan aturan dan organisasi menjelaskan bahwa organisasi akan melakukan penilaian resiko di tingkat organisasi, operasional, dan sistem tertentu. 13. Kebijakan penilaian keamanan. Kebijakan penilaian keamanan menetapkan aturan tentang bagaimana organisasi dan melakukan pengujian keamanan informasi, sistem informasi baru, dan komponen sistem informasi. Kebijakan ini juga menetapkan aturan tentang bagaimana pemantauan dan pelaporan kelanjutan keamanan informasi akan ditetapkan untuk organisasi. Next. 14. Kebijakan perlindungan sistem dan komunikasi. Kebijakan perlindungan sistem dan komunikasi menetapkan aturan yang diperlukan untuk menetapkan segmentasi jaringan dan perlindungan batas tempat menurut pemikiran organisasi, serta menetapkan aturan diperlukan seputar bagaimana kriptografi dan penetapan. Selain itu, kebijakan ini menetapkan aturan seputar metode dan mekanisme komunikasi yang diizinkan untuk memastikan keaslian metode tersebut tetap terjaga. 15. Kebijakan integritas sistem dan informasi. Kebijakan perlindungan integritas sistem dan informasi menetapkan aturan seputar pemantauan, pembaruan, patching, pemindai, dan pemulihan sistem informasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa komponen higien IT kritis sistem informasi berfungsi dan terpelihara dengan baik. Next. 16. Kebijakan identifikasi dan autentikasi. Kebijakan identifikasi dan autentikasi mendefinisikan aturan organisasi untuk mengidentifikasi sistem informasi yang disediakan dan dikelola, serta mekanisme yang diizinkan untuk autentikasi positif dari pengidentifikasi sistem informasi disediakan. 17. Kebijakan respons indens. Kebijakan respons indens bertanggung jawab mengidentifikasi tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaporan, respon, dan pengenalan insiden terkait insiden keamanan informasi. 18. Kebijakan pemeliharaan.
kebijakan pemeliharaan, menetapkan aturan tentang bagaimana sistem informasi harus dikelola khusus untuk keamanan informasi. Akan ada kebijakan tambahan yang dikelola oleh organisasi TI seputar organisasi dan pemeliharaan. Oke, next. 19. Kebijakan akuisisi sistem dan layanan. Tujuan dari kebijakan akuisisi sistem dan layanan adalah untuk memastikan bahwa program keamanan informasi dimasukkan dengan benar dan siklus hidup akuisisi organisasi membantu memastikan bahwa produk yang aman dan aman diperlukan untuk organisasi. Selain itu, kebijakan ini terkait dengan kebutuhan akan pendekatan SDLC yang efektif dengan keamanan informasi sebagai pemain utama. Next. Ringkasan. Dalam pertemuan ini kita membahas aktivitas kritis yang diperlukan untuk membangun program keamanan informasi di seluruh perusahaan dengan fokus pada dukungan eksekutif, kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman. Dalam bab ini, Anda telah mempelajari konsep perencanaan terkait dengan pembentukan program keamanan informasi, faktor-faktor keberhasilan program keamanan informasi, integritas program keamanan informasi ke dalam prosedur organisasi konsep, kematangan terkait perancangan program keamanan informasi, kebijakan prosedur, standar, dan pedoman. Dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas konsep manajemen keamanan informasi dalam membahas dan bertanggung jawab atas kepemikiran risiko dan organisasi dalam keamanan melakukan penilaian risiko. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Sampai di sini saja hasil presentasi materi